Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang yang mencari rezeki dengan cara main dukun, main jimat, main sesaji, maka pada saat itu sebenarnya dia sedang belum paham tema kita ini, bahwa Allah lah satu-satunya sang pemberi rezeki tanpa batas. Allah dimintai tidak akan pernah habis rezekinya. Suatu ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir berada di tepi lautan. Lalu setelah itu ada seekor burung pipit kecil minum dari air lautan. Kata Nabi Khidir, paham ceritanya? Ada Nabi Musa, ada Nabi Khidir. Ada seekor burung minum di air lautan. Lihat, burung pipit bagaimana kecil mulutnya. Kemudian dia minum sedikit dari air lautan. Kata Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa, dan yang benar namanya Khidir, bukan Khaidir. Itu Khaidir tetangga saya. Yang benar namanya apa? Khidir. Dalam bahasa Arab Khidir, bukan Khaidir atau bukan Khidir. Yang benar adalah Khidir. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada seluruh makhluk sebagaimana yang diambil oleh burung tadi dari air lautan. Yang kita dapatkan selama ini, yang kita makan, yang kita kumpulkan, kita bangun harta, kita bangun rumah. Bapak Ibu kan belum pernah melihat rumah tingkat 5, rumah tinggal tingkat 5. Ya, di Banjarmasin banyak, Pak. Karena di sana bos-bos batu bara. Rumah tinggal tingkat 5, rumah setengah kilometer. Rumah bukan tanahnya, rumah. Itu sapunya berapa itu? Saya pernah ke Brunei, diperlihatkan kepada oleh kawan-kawan pengajian di Brunei, Ustaz, itu istana Brunei. Oh iya, Ustaz, jumlah kamarnya di situ ada 2000 kamar. Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang dimiliki dan dibangun oleh manusia di dunia dari rezeki Allah tidak sekecil dari air yang diminum oleh burung pipit tadi. Dibandingkan rezeki Allah seluas air lautan. Lalu kenapa kita minta kepada selain Allah? Kenapa kita minta kepada selain Allah? Disebutkan dalam beberapa riwayat, Nabi Sulaiman, nih perhatikan, yang masih bergantung kepada selain Allah dalam mencari rezeki, yang masih bergantung kepada jimat, yang masih bergantung kepada dukun. Lihat bagaimana Allah yang kita tinggalkan, Allah yang kita jarang berdoa kepadanya. Tanya kepada diri kita, 1440 menit sehari semalam Allah sediakan untuk kita berdoa kepada Allah. Berapa banyak kita nadah tangan kepada Allah agar Allah memberikan rezeki. Sebagian orang, Pak, terlalu sombong, usaha tanpa doa, ataupun minta kepada selain Allah. Padahal Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, yang maha luas rezekinya, yang sangat mempunyai kekuatan yang nyata, ditinggalkan pergi kepada makhluk, pergi kepada jimat yang dibuat. Kenapa meninggalkan Allah? Lihat, Nabi Sulaiman pernah, beliau mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, aku ingin memberikan rezeki kepada makhluk-makhlukmu. Engkau tahan rezekimu, aku ingin bagi-bagi rezeki. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Perhatikan, beliau kumpulkan bekal selama 3 bulan.
Kumpulkan bekal, kumpulkan. Akhirnya sampai segunung rezeki yang dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman selama 3 bulan. Ingin memberikan makan kepada ikan-ikan yang ada di lautan. Lalu setelah dikumpulkan 3 bulan rezeki tersebut, datanglah ikan paus. Datang ikan paus dengan 1 kali suapan, rezeki yang dikumpulkan 3 bulan tadi habis. Nabi Sulaiman, kita tahu beliau bisa berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman mengatakan kepada ikan paus, rezekimu yang diberikan dan disediakan oleh Allah selama sehari semalam berapa banyak? Kata ikan paus, 70.000 kali lipat dari apa yang engkau sediakan selama 3 bulan. Kenapa lalu kita tinggalkan Allah? Hah? Sepakat sekarang minta hanya kepada Allah? Sepakat Bapak Ibu minta hanya kepada Allah? Tinggalkan selain Allah. Selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, disebutkan dalam ayat Al-Quran. Selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Setipis kulit ari. Tahu kulit ari? Kulit ari tidak memilikinya. Kalau kita makan kurma, di dalam kurma ada biji, di atas biji kurma itu ada kulit ari. Setipis itu, selain Allah tidak memilikinya. Makanya penting membicarakan ini. Tema rezekiku sudah tertulis. Karena ketika kita membicarakan rezekiku sudah tertulis, kita meyakini bahwasanya hanya Allah sang pemberi rezeki.